Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya ingin sedikit menyampaikan tentang sebuah kisah akhlaknya Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran kita diingatkan bahwasanya Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Yang insya Allah dengan kita mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW, artinya kita sudah mengikuti dan menjalankan sebahagian dari sunnah-sunnahnya. Masya Allah, di sini saya akan menyampaikan dua sifat akhlak Rasulullah yang bisa menjadi tauladan bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika cucu Rasulullah Hasan dan Husain itu menemui ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, tolong ceritakan kepada kami tentang akhlak kakek kami Muhammad. Wahai anak-anakku, kakekmu itu adalah orang hebat. Dia adalah seorang nabi. Adalah pertama, kakekmu itu mempunyai pribadi yang sangat menyenangkan, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya itu merasakan ketenangan, nyaman gitu. Kedatangannya itu dirindukan ya. Ketika duduk dekat Rasulullah itu orang ingin berlama-lama duduk di dekatnya gitu. Orang dapat ilmu dari perkataannya, mendapatkan berkah dengan bersamanya, sehingga inginnya orang itu berlama-lama bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, kakekmu itu mempunyai sifat hati yang lembut, hati yang tawadu. Muhammad SAW itu tidak pernah merasa dirinya itu hebat, jauh dari sifat angkuh dan sombong. Jangan kamu jadi orang sombong, karena orang sombong itu adalah seperti katak dalam tempurung, ya nggak? Merasa paling, ciri orang sombong itu bagaimana? Merasa paling benar, ya, merasa paling hebat, ya, merasa paling berjasa. Ketika merasa paling, disitulah Allah mengerdilkan diri kita dan membuat kita menjadi semakin lemah di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat itu tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Rasulullah memiliki sifat yaitu lisan yang tidak mudah menyakiti hati orang lain dan tidak ingin membuat orang lain itu tersakiti dengan lisannya. Bukankah lisan adalah cerminan dari diri seseorang? Apa yang keluar dari mulut seseorang itu, nah itulah cerminan diri seseorang. Nah oleh karena itu, contoh Rasulullah, dia tidak pernah menggunakan kata-kata yang membuat orang tersinggung, tidak pernah membuat orang-orang tersakiti gitu. Suatu kisah, pada suatu ketika Rasulullah itu pergi bersama sahabat bersilaturahmi kepada sahabat yang lain. Ketika itu dia dijamu dengan sepiring anggur, Masya Allah. Ketika dijamu, dihidangkan, dipersilahkan untuk memakan anggur itu. Tentu Rasulullah dulu yang dia dipersilahkan. Maka Rasul memakan anggur itu dengan wajah penuh senyuman. Dan satu demi satu anggur itu masuk ke dalam mulut Rasulullah, wajahnya tidak pernah berhenti dari senyuman. Sehingga yang punya anggur itu merasa puas gitu. Artinya Rasulullah menikmati anggur tersebut dan sampailah piring itu kosong, habis dimakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang membuat kaget adalah para sahabat itu heran, kenapa ya ini Rasulullah tidak mengajak kita makan bersama gitu. Sementara biasanya Nabi kalau makan itu selalu mengajak kita sama-sama gitu. Nah ketika pulang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau paling senang kalau memakan sesuatu itu engkau mengajak orang-orang yang ada di dekatmu? Yaitu kami. Kok kami tidak ditawarkan makan anggur tadi? Kata Rasulullah, ketahuilah, anggur yang saya makan itu adalah yang rasanya asam, dan saya tidak ingin rasa asam itu ketika kamu memakannya, raut wajah kalian akan berubah
melupakan rasa asamnya anggur itu, sehingga si pemilik anggur ini merasa sedih dengan jamuannya yang mungkin tidak terasa manis di lidah kita. Maka para sahabat paham tentang itu. Masya Allah, ini akhlak luar biasa. Kira-kira kita bisa nggak ya mempraktekkan akhlak yang seperti itu? Makan satu buah jeruk saja ketika terasanya asam, kita nggak sanggup menghabiskan jeruk itu semuanya. Kan? Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu tidak menampakkan wajah berkerutnya, dan dia seperti seolah-olah menikmati anggur itu dengan enaknya. Ini sifat yang Masya Allah harus kita contoh. Lisan yang tidak bisa menyakiti orang lain, sifat yang tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, dan mempunyai karakter yang menyenangkan hati orang lain. Dengan sifat-sifat ini, apabila kita jadikan kebiasaan dalam keseharian kita, pribadi Rasulullah itu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa banyak orang-orang yang merasa nyaman hidup di dekat kita, berapa banyak orang-orang yang merasa terlindungi ketika dia berada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita contoh sifat-sifat Rasulullah, kita pelajari sunnah-sunnahnya, kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah, supaya apa? Supaya kita termasuk dalam golongan umat yang selalu mencintai Rasulullah, dan kemudian umat yang ingin menjalankan syariatnya dengan baik dan ingin mendapat mahabbahnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir.